ini menyaksikan segmen khusus 43rd ASEAN Summit CNBC Indonesia bersama saya Dina Gurning. Dan kalau kita bicara soal pagelaran KTT ASEAN, selain agenda utamanya, tentu saja salah satu yang perlu diperhatikan adalah soal pengamanan dan bagaimana agenda sektor transportasi diimplementasikan dalam acara bilateral ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal tersebut, saat ini sudah bersama dengan kami Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Pak Budi, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Sesuai yang tadi saya katakan, Pak, kalau kita bicara soal KTT ASEAN seperti dengan agenda bilateral sebelumnya, ini luar biasa persiapan dari segi pengamanan. Tentu saja ini melibatkan sektor atau hubungan udara dan juga darat. Mungkin boleh dijelaskan, Pak, kira-kira pengamanan seperti apa yang sudah dipastikan oleh Kementerian Perhubungan. Silakan, Pak Budi. Ya, memang KTT ASEAN ini satu acara yang sangat penting bagi kita, bagi Indonesia, dan bagi ASEAN. Oleh karenanya Pak Presiden menugaskan pada kami untuk melakukan koordinasi sebaik mungkin, terutama di bandara. Kita bayangkan banyak sekali tamu-tamu asing, ASEAN, bahkan ada dari Amerika, dari Jepang, Korea, dan India, dan beberapa negara yang lain. Sehingga kami harus memastikan tamu-tamu itu datang dan pergi dari Soekarno-Hatta di tengah kesibukan Soekarno-Hatta dan memberikan ruang untuk mereka parkir di tempat-tempat yang aman, ya. Nah, sehingga dari jam ke jam, dari menit ke menit kita hitung satu persatu kapan PM ini datang, kapan presiden ini datang, dan kapan pergi. Dan kita persiapkan Soekarno-Hatta sangat perfect, ya, sehingga kedatangan itu begitu landing ditempatkan satu tempat, teman-teman panitia menyiapkan suatu tarian selamat datang, dan kami selaku penyelenggara bandara mempersiapkan itu dengan aspek safety yang tinggi. Lalu berkaitan dengan darat tentu menjadi suatu hal yang penting. Kita mengkoordinasikan dengan kepolisian, dengan Disub DKI untuk mengurangi jumlah lalu lintas yang ada. Alhamdulillah hari ini kan lumayan lancar kan. Jadi ini menjadi suatu tugas bagi kami. Bahkan rute-rute perjalanan dari para delegasi itu kita atur dengan baik. Oke, baik. Itu tadi Anda sudah menjelaskan dari rute udara dan juga rute darat. Mungkin boleh dijelaskan juga, tadi kan sudah ada keterlibatan kepolisian dan juga TNI di bagian darat. Adakah arahan bagi masyarakat? Karena mengingat akses VVIP ini kan menggunakan jalan raya yang digunakan oleh publik juga di hari kerja ini, begitu. Arahan-arahan bagi masyarakat terkait dengan pengadaan keamanan KTT ASEAN kali ini. Pertama kali secara makro, memang kita memberlakukan work from home, WFH. Jadi sebagian jumlah yang biasanya bekerja itu dari rumah. Dan terlihat tadi pagi sepi. Dan yang kedua, saya juga menghimbau pada masyarakat seyogyanya pergerakan itu dilakukan di luar kegiatan-kegiatan ini. Kita tahu waktu dari kegiatan-kegiatan ini sangat ketat, ya. Dan kita tentu menginginkan bahwa sebagai tuan rumah kita menampilkan satu hospitality yang baik, dan insya Allah ini berjalan dengan baik. Oke, baik. Kalau kita bicara soal KTT ASEAN ini kan merupakan pertemuan bilateral antara Indonesia dengan anggota negara ASEAN dan juga mitra dagang ASEAN, begitu. Kalau dari sektor perhubungan sendiri, Pak Menteri melihat bagaimana kontribusi dari sektor perhubungan mungkin terkait dengan global supply chain antar negara anggota ASEAN dan juga mitranya mengenai ekspor impor, apakah akan ada output atau kebijakan real dari meeting kali ini? Ya, selain secara makro, ini menjadi satu umbrella di mana ini menjadi epicentrum yang baru. Itu berarti bahwa ASEAN confident menjadi titik pertumbuhan baru. Nah, oleh karenanya saya kemarin melakukan sehari penuh, melakukan high dialogue meeting yang diikuti oleh beberapa negara ASEAN dan luar Asia, juga dari China datang. Nah, di situ kita bahas bagaimana transportasi yang sustain, tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang baik. Kita tahu kita punya potensi untuk itu,
Oleh karena kita bicara dengan Singapura, Malaysia, Thailand, bahwa keharusan kita menjaga kita sebagai satu center of growth, dan tentunya secara tidak langsung disinilah menjadi suatu titik-titik connectivity daripada global chain yang ada di antara China dan Eropa, Amerika dan Eropa dan sebagainya. Tadi Bapak menyebutkan bahwa China, kemudian Eropa, Amerika yang merupakan pasar target ekspor kita Indonesia yang akan berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia tentu saja dipengaruhi oleh sektor logistik. Bagaimana caranya kita meningkatkan terus sektor logistik kita agar lebih ramah investasi dan lain sebagainya agar global supply chain tadi kita bisa berkontribusi besar juga. Kalau tadi Pak Budi menyebutkan bahwa Anda sudah melakukan pembicaraan begitu, discussion dengan kepala negara anggota ASEAN, betul begitu ya Pak ya? Para menteri-menteri. Para sesama menteri, kira-kira outputnya apa Pak? Apa yang bisa diekspektasikan masyarakat dari diskusi ini? Satu, bahwa kita secepat apapun kita melakukan pertumbuhan, sustainability itu harus dipikirkan. Bahwa kita tidak semata-mata memikirkan pertumbuhan ekonomi, tapi green, sustain harus difikirkan. Tidak mudah itu, tidak mudah karena kadang-kadang antara pertumbuhan dengan sustainability itu bertolak belakang, tapi itu menjadi keharusan. Dan kami mencoba mendeskripsikan itu dalam aktualisasi apa yang kita buat. Katakanlah kita bicara mengenai green airport, kita bicara mengenai fuel, aftur yang dikomunikasikan dengan kelapa sawit. Kalau itu bisa saja mengurangi 40% atau 50%, pasti kita menjadi produsen daripada aftur dunia. Dan itu satu inovasi. Kemarin kita bicarakan dengan detail dengan beberapa anggota dan insya Allah itu adalah satu terobosan. One side memberikan suatu ruang bahwa efisiensi itu terjadi, bahwa kita tidak tergantung dengan bahan bakar fosil. Ya, ekonomi kena dan juga secara lingkungan kita tidak tergantung dengan bahan fosil yang politik. Ya, jadi kita memikirkan mana hal dua sisi ini yang berimbang tetapi tetap jalan dan menjadikan center of grid daripada di dunia. Negara anggota ASEAN, salah satunya Indonesia, mendorong green economy di sektor perhubungan. Kalau sampai saat ini atau dari diskusi kemarin Pak, apa sih Pak tantangan yang saat ini dihadapi? Apakah memang banyak menteri-menteri dari negara anggota ASEAN masih belum berhasil untuk melihat nilai ekonomi pada saat menerapkan green economy ini? Ya, seperti yang saya katakan, memang sedikit atau ada satu kecenderungan antara ekonomi dan green ini bertolak belakang. Tapi pada saat diskusi kemarin tentu ada beberapa anggota yang sudah berpikir ke arah sana. Dengan kita bicarakan anggota-anggota yang belum memikirkan bagaimana green itu dipikirkan, ikut serta dalam pemikiran itu. Paling tidak mereka mengerti, memahami, setelah itu ikut. Nah, tidak mudah tapi menjadi keharusan kita untuk melakukan itu. Seperti yang kita ketahui, pada saat KTT ASEAN ini semua operasional dimaksimalkan dengan menggunakan kendaraan listrik. Kira-kira kalau dari Kemenhub sendiri mungkin boleh bocorannya Pak, ke depannya sudah menyiapkan solusi apa nih yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat? Jadi gini, ini persoalan krusial, bertambah krusial karena diikuti dengan kemarau ya. Tapi ini ada hikmahnya, bahwa kita ditunjukkan sama Allah, oleh Tuhan, bahwa kamu itu harus mengimprove apa yang kamu lakukan sekarang. Kamu harus merubah apa yang dilakukan sekarang. Nah, apa yang dilakukan, tentu kita tidak boleh menyalahkan satu sama pihak, dan kami sebagai sektor transportasi pasti akan melakukan effort. Kalau dari Kementerian Perhubungan bersama Polri, bersama juga dengan Pemda DKI, melakukan kontrol tentang uji emisi. Jadi uji emisi akan kita lakukan secara intensif. Kami akan menyebar paling tidak 7 mobil di seluruh Jakarta. Dan itu kita lakukan secara acak. Ya. Artinya kita tidak di satu tempat tapi berpindah-pindah.
Dari apa yang kita lakukan, kira-kira 15% kendaraan itu tidak layak untuk berjalan dalam uji emisi itu. Dan kami akan bekerja sama dengan polisi karena yang mampu atau memiliki kewenangan untuk melakukan law enforcement adalah polisi, kita kerjasama. Apa sanksinya? Kita akan bahas dan kita akan pikirkan bagaimana agar itu membuat masyarakat jerah. Tapi pemikiran kita, kalau mereka melanggar atau kendaraannya ternyata melanggar batas polusi udara itu, paling tidak kita lakukan tilang. Yang kedua, tidak boleh jalan. Ya. Yang ketiga, mereka parkirnya mahal. Atau beberapa hal tertentu mereka harus diperbaiki. Jadi dari situ kita bisa memilah mereka yang memang yang layak jalan dan tidak layak jalan. Dan kita akan lakukan peraturan yang tentunya butuh satu persetujuan dari Presiden karena ini adalah berkaitan dengan masyarakat banyak, dan insya Allah upaya kontrol terhadap polusi udara ini dapat disetujui oleh Presiden. Nah, ini kan yang cukup ramai dibicarakan juga di masyarakat adalah penerapan 4-in-1. Kira-kira bagaimana nih Pak? Apakah memang sudah akan mau dilaksanakan begitu supaya masyarakat juga siap-siap dengan kebijakan baru ini atau seperti apa? Mungkin boleh update ya Pak Budi. Jadi itu sebenarnya test the water, ya. Test the water, kita ngobrol dengan pengamat, dengan masyarakat. Kelihatannya kita tidak akan melakukan itu karena ekses dengan melakukan 3-in-1, 4-in-1 itu tidak produktif. Masih tetap jalan, ada kegaduhan tertentu. Kelihatan kita tidak akan melakukan itu. Tapi mungkin ada hal lain, tapi tetap fair dan masyarakat mungkin merasa itu cukup baik untuk ditaati. Lebih bisa diimplementasikan daripada kebijakan 4-in-1. Berarti untuk mempertegas, berarti 4-in-1 sudah fix nggak akan dilaksanakan ya Pak? Insya Allah. Oke, baik. Ini untuk informasi pemirsa. Lalu satu lagi nih Pak, ini kan masih berkaitan dengan mobilitas masyarakat supaya lebih ramah lingkungan. Adalah di mana diharapkan sebenarnya transportasi umum itu lebih terintegrasi. Banyak yang bilang, banyak masyarakat yang akhirnya masih menggunakan kendaraan pribadi. Inilah yang menyebabkan polusi udara. Tapi kenyataannya di lapangan begitu kita lihat banyak sekali transportasi umum yang belum cukup baik integrasinya. Dan juga kalau kita lihat kapasitasnya masih sangat terbatas. Masyarakat harus desak-desakan untuk menggunakan transportasi umum ini. Kira-kira bagaimana kalau dari Kemenhub tanggapannya mengenai dengan integrasi transportasi umum dan juga meningkatkan kualitasnya, Pak Budi? Jadi kalau bicara itu, saya pun tadinya nggak berpikir sampai sejauh itu. Tapi Pak Jokowi sejak jadi gubernur itu berpikir panjang. Ya, berpikir panjang itu mulai dari MRT. MRT itu sudah 15 tahun tidak dijalankan. Dan Pak Presiden kala gubernur menetapkan itu jalan. Dan memang mahal, tapi dia terbayarkan dengan kemudahan bagi masyarakat. Lalu, tahu kan sekarang LRT ya, kita jalankan. Walaupun kontroversi tentang harga dan sebagainya banyak, kita jalankan. Ya. Ketiga nanti kereta cepat ke Bandung. Sebagai satu dasar mobilitas daripada angkutan massal itu nyata-nyata diletakkan sebagai dasar. Dan Transjakarta itu sudah banyak. Tapi sebenarnya saya mengatakan bahwa transportasi massal di Jakarta terutama itu sudah masif. Saya tunjukkan bahwa MRT itu belum maksimal. Dari kapasitas 180.000 baru terpasang 80.000. Baru digunakan 80.000. Jadi belum maksimal. Jadi kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum itu harus digalakkan. Saya katakan, satu rumah punya 4 motor. Apa mesti demikian? Kan bisa ke Lebak Bulus, naik MRT. Atau sekarang bisa ke Harjamukti, terus naik LRT. Motornya taruh di sana aja. Jadi saya pikir selain kita menyediakan angkutan massal, kita mesti kolaborasi dengan masyarakat. Tapi
melihat antusiasme masyarakat pada LRT, saya yakin kesadaran itu akan muncul. Dan kita juga tahu bahwa dalam kondisi polusi sedemikian tidak sehat untuk kita. Kita tidak aman dengan keadaan seperti ini. Saya pikir dengan itu pemerintah sudah menyediakan angkutan massal, tentunya perlahan-lahan, karena MRT itu sekarang sampai HI, nanti diteruskan sampai Ancol, nanti ada East-West dari timur barat Jakarta, nanti ada short to short, south to south, ya itu dari Fatmawati sampai Taman Mini. Terus nanti ada LRT yang menghubungkan dari Kelapa Gading sampai Manggarai. Dan ini membuat konektivitas daripada itu menjadi baik. Satu hal yang memang, atau dua hal lah, bahwa Pemda, terutama di Bodetabek ya, di luar Jakarta, itu memikirkan antara modanya. Mereka memikirkan kendaraan-kendaraan yang menghubungkan ke sentral-sentral angkutan massal. Itu. Yang kedua, bagi masyarakat, itu ada istilahnya first mile dan last mile. First mile dan last mile itu tidak tergantung pada angkutan yang disediakan oleh kota, tetapi by themselves dia menggunakan sepeda. Dia bawa boleh, setelah itu naik sepeda lagi. Jadi itu contoh-contoh yang ideal yang kita butuhkan partisipasi dari masyarakat. Tidak mungkin pemerintah sukses dengan program ini kalau masyarakat tidak terus terang. Dan yang saya tangkap dari penjelasan Anda memang butuh waktu juga ya Pak ya untuk melakukan integrasi ini begitu supaya memang disediakan fasilitas yang ramah bagi masyarakat untuk konteks kenyamanan dan juga harga. Terima kasih Pak Budi sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Semoga acara KTT ASEAN lancar dan juga sehat dan juga sukses selalu untuk Anda Pak Budi. Demikian dialog kita pada hari ini, CNBC Indonesia Beyond Business.